Pemirsa, pemerintah berencana menjadikan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Ya, namun sejumlah pihak menolak wacana tersebut karena dianggap akan mengorbankan pendidikan. Pemerintah tengah mencari dana alternatif untuk memuluskan program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program makan siang gratis ini. Hal tersebut disampaikan saat Erlangga meninjau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan simulasi makan siang gratis yang dilakukan di Tangerang, Banten bukan dari anggaran APBN, melainkan sukarela dari pemerintah daerah. Berarti belum masuk APBN, Pak? Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nanti kan ada berapa simulasi, Pak? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menolak rencana pendanaan makan siang gratis dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Fikri Fakih, mengatakan jangan mengorbankan pendidikan demi program ambisius. Politikus PKS ini juga menyebut negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga ikut berkomentar terkait rencana pemerintah ini. Sejumlah warga ada yang mendukung, namun ada pula yang lebih baik mendahulukan pendidikan dibandingkan makan siang plus susu gratis yang digaungkan Prabowo Gibran. Kayaknya kurang setuju deh. Soalnya mending lebih baik ke dana BOS untuk pendidikan sih dibanding ke buat makanan dulu gitu. Mending lebih ke pendidikan sih dibanding ke makan dulu gitu. Kalau saya sih lebih ke netral ya, buat dana BOS-nya kalau dipotong juga nggak apa-apa. Tapi buat dana makan gratisnya juga saya setuju karena anak-anak Indonesia kan masih butuh buat asupan gizi ya, mereka masih perlu makan. Yang banyak kan masih banyak anak-anak yang kurang makan juga gitu, kurang dari orang tuanya lah mereka. Jadi kalau dikasih makan gratis ya nggak apa-apa gitu. Diketahui dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sementara itu, program makan siang dan susu gratis ini menyasar pada balita dan ibu hamil di beberapa wilayah. Kemudian program ini akan diperluas kepada siswa, siswi SMP, serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Anggaran untuk program makan siang gratis ini pun tidak sedikit. Setidaknya membutuhkan sekitar 440 triliun rupiah per tahun untuk bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Sejumlah pengamat pun meminta pemerintah untuk tidak gegabah. Pemerintah harus menimbang ulang untuk mengurangi dana BOS demi mengakomodir program makan siang dan susu gratis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dengan kondisi defisit anggaran APBN, pemerintah akan membahas semua program yang disesuaikan dengan pagu indikatif program prioritas. Sementara untuk program makan siang gratis ini, Anita, yang diusung oleh paslon Prabowo Gibran tentu masih menunggu keputusan resmi hasil penghitungan suara dari KPU. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Makan siang gratis, itu bagaimana Bu dalam pembahasan? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Itu sudah menghitung program makan siang, Bu?
semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komite. Pemirsa, program makan siang gratis dari pasangan Prabowo Gibran masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ya, selain dianggap menambah anggaran yang besar, apakah dengan nominal Rp15.000 untuk sekali makan, anak sekolah dan ibu hamil sudah mendapatkan makanan bergizi dan juga seimbang? Pemirsa, program makan siang gratis memang menjadi andalan salah satu pasangan calon capres dan juga cawapres. Namun memang apakah makan siang gratis itu makanannya bergizi dan baik bagi kesehatan, terutama bagi anak sekolah dan juga untuk ibu hamil. Dan saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk mencoba makanan seharga Rp15.000. Itu kita akan mendapatkan makanan seperti apa dan bagaimana kandungannya bagi tubuh dan juga bagi gizi. Kalau gitu langsung aja pemirsa, saya akan masuk ke dalam mencoba untuk membeli makanan seharga Rp15.000. Pemerintah tengah mempersiapkan program makan siang gratis dari pasangan Prabowo Gibran dengan anggaran Rp15.000 per porsi. Menu yang dijanjikan pun tidak main-main, yaitu produksi pangan unggulan lokal yang berlokasi dekat dengan sekolah. Hal ini dilakukan guna memenuhi gizi anak sekolah baik dalam bentuk kalori maupun protein. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kadar gizi makan siang gratis belum dibahas. Diketahui pada Maret 2024, dengan uang Rp15.000 masyarakat ibu kota hanya memperoleh makan siang dengan menu nasi, telur, dan sayur. Dapat telur, sayur, tempe. Untuk sayurnya sendiri, Bun, sayurnya bebas memilih? Bebas memilih, telur bulat atau telur dadar. Ya kayaknya bergizi sih, udah ini juga dia. Kayak telur ya udah ada kandungan proteinnya kan, dan nasi udah karbohidrat. Sama tempe, tahu. Sementara itu di tengah rencana makan siang gratis pasangan Prabowo Gibran, di tahun ini harga bahan pangan pokok tengah mengalami kenaikan. Bahkan di sejumlah daerah banyak warga rela antre hingga berdesakan demi mendapatkan beras murah. Lantas bagaimana jika program makan siang gratis terrealisasikan padahal harga pangan semakin tinggi? Pemirsa, saya tadi sudah simulasi nih membeli makanan Rp15.000 itu di salah satu warteg, kira-kira dapat apa aja. Karena memang jika nanti program makan gratis dilaksanakan, pastinya kita harus terlebih dulu untuk mengetahui apakah makanan tersebut bergizi atau tidak. Apalagi program tersebut akan diberlakukan untuk anak sekolah dan juga ibu hamil. Dan yang saya dapatkan tadi memang saya mendapatkan nasi pastinya dengan porsi yang cukup banyak, dan juga saya mendapatkan sayur dan juga tempe tahu. Dan jika dikatakan itu bergizi atau tidak, itu sebetulnya memasuki standar ya pemirsa, karena saya pun mendapatkan sayur seperti itu. Namun kita belum mengetahui apakah program makan gratis itu akan terlaksanakan atau tidak pada tahun depan. Begitu dari Jakarta, Olina Yasya, Guntur Zulkarnain di iNews melaporkan.